tidak 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 menuju kemana pun gitu. Jadi di sekitar X sama dan 0 itu dia banyak banyak ini banyak banyak apa banyak berosilasi di sekitar ini di sekitar X sama dan 0 gitu. Atau ya atau di sini berosilasi deh. Berosilasi antara 1 dan -1 deh kalau di sini. Kalau misalnya ini tuh ya sebenarnya banyak, kalau istilahnya apa ya, saya lupa, banyak bergerak gitu di antara dua nilai yang berbeda. Nah, berarti di sini ya kalau yang kedua ini limit X menuju 0 dari fx itu ya tidak ada gitu. Karena tidak ada nilai yang didekati kalau kita lihat dari gambarnya. Oke, di sini ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke soal berikutnya. Gunakan grafik fungsi f berikut untuk menentukan suatu delta positif sehingga kondisi x dari x menuju dengan setengah kurang dari delta menjamin jarak fx dengan 1 itu kurang dari 1/5. Oke, dari gambar ini kan kita tahu kalau ini itu 1 dan 6/5 itu ini kan 1/5 ya jaraknya. Nah, terus di sini 1 dan 4/5 itu ini jaraknya 1/5 juga. Nah, sekarang kita cari delta sehingga jarak x dengan setengah itu kurang dari delta menjamin jarak fx dengan 1 itu kurang dari 1/5. Nah, berarti kita buat si delta, jadi sini ke sini itu ya ini berarti setengah plus delta dan 1 min delta itu ini supaya si grafiknya itu ini berada di sini, di dalam sini gitu. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, caranya itu ya sederhana saja. Dari gambar ini kan kita tahu kalau ini setengah dengan sepertiga itu kan, kalau dari gambar saya pakai warna hijau saja. Di sini kan lebih dekat gitu. Setengah dengan sepertiga itu lebih dekat daripada setengah dan 3/4. Nah, dari gambar. Nah, kita cek saja itu. Kan di sini berarti setengah lebih dari sepertiga ya. Berarti di sini setengah min sepertiga itu ini sama dengan 1/6. Kalau ya 1/6. Nah, di sini berarti satu min deltanya itu ya ini sepertiga, satu lagi, maaf, setengah. Setengah min deltanya itu sepertiga di sini. Kalau kita lihat dari gambarnya. Nah, berarti ya nanti delta itu
Ya, di sini 1/6 di sini. Ya, ini deltanya itu 1/6. Nah, berarti oke. Sempat. Oke, selanjutnya kita ke nomor 6. Oh, kok. Bagian A, ya ini coba deh. Nah, bagian B, apabila itu maka oke. Sekarang kita cek, misal ini ya, misal X min 25 kurang dari 1/20. Oke, berarti akar X min 5. Nah, ini kan kita bisa buat jadi akar X min 5 kali ini X plus 5. Nah, berarti di sini X min 5 per akar X 5. Nah, dan ini itu ya kita bisa hilangkan yang bawahnya, yang mutlaknya. Jadi begini. Dan ini itu ya ini kurang dari sama dengan, ya karena ya kalau makin besar yang bawah itu makin kecil, berarti ini kurang dari ini. Ya sudah, kita ini saja, langsung saja, kan X min 5 ini kurang dari 1/20 mutlaknya. Nah, berarti ini kurang dari, sudah cukup. Berarti ini kurang dari 1/20 kali 1/5, dan ini sama dengan 1/100. Oke, ini benar. Nah, terus yang bagian C, ya misal X min 3 kurang dari 1/700. Nah, berarti di sini X kuadrat min 5 ini kan sama dengan ini X plus 5 kok min 5 sih, 9 kuadrat min 9 dan X plus 3 X min 3. Nah, terus yang ini, yang bagian pengganggunya ini kita buat seperti ini, min 3 plus 6, dan ini tuh dengan menggunakan kesamaan segitiga ke bagian ini, jadi begini. Ini berarti ya 700
Oh, kurang ya sepertinya. Atau tidak? Kita kita cek deh. Sini 700 kali 6 4.200 4.201 berarti 4.201. Ini cek aja sih. Harusnya ini kira-kira berapa ya? 49.400. Ya, ini kan 4.200 itu kan kurang dari ini 49.400 gitu. Nanti ini coret ini 7 dan ini dan nanti sama dengan 1/100 gitu. Oke, harusnya yang ini mudah ya. Oke, sekarang bagian nomor 7 ya, kali yang bagian A. Misalkan untuk setiap epsilon positif berlaku pernyataan berikut. Ketika X menuju 1 ini kurang dari 3 epsilon, maka Fx plus 2 ini itu kurang dari epsilon. Oke. Limit fungsi apakah yang dideskripsikan oleh pernyataan di atas? Ya, di sini kita bisa lihat kalau ini tuh nanti menuju 1 dari Fx ini sama dengan min 2 gitu. Nah, terus ya di sini tentukan delta yang memenuhi. Jika ini maka ini. Oke, di sini kita ubah dulu yang bagian kanannya. Itu nanti yang bagian B berarti itu sebenarnya ekuivalen dengan jika X min 1 ini kurang dari delta, maka ya kita bagi saja kedua ruasnya dengan 2, nanti bakal jadi ini. Bagi ruas. Oh, sini maka deh. Berarti pernyataan ekuivalen. Berarti di sini ya berarti deltanya sama dengan, kalau dari atas berarti 3 kali 1/200. Ya 3/200 gitu. Nah, sekarang bagian C, tentukan suatu delta yang memenuhi itu, maka itu. Oke. Sekarang kita seperti biasa ya, pernyataan ekuivalennya atau kita bongkar bagian ini, bagian sini yang kita bongkar. Ini kotretannya kan Fx plus X plus 1 kurang dari 100 gitu. Nah, ini kan bisa kita ubah jadi Fx
Jangan langsung gini. Kita buat begini saja dulu. Fx biar muncul plus 2, ya ini plus 2, terus plus x min 1. Nah, berarti di sini ini tuh x min 1, terus ininya kita buat 8 juta, gak nyangka banget pertama kali nih udah sebanyak ini. Iya, epsilon. Ininya x min 1 ini tadi itu 3 epsilon ya, kalau dari sini. Berarti di sini 4 epsilon. Oke, berarti di sini 4 epsilonnya kita buat jadi 100. Nah, berarti seper 100, berarti epsilonnya harus seper 400. Terus tadi di sini delta itu di pernyataan ini kan sama dengan 3 epsilon. Nah, berarti di sini 3 per 400. Gitu. Kayak ada pertanyaan tidak untuk bagian saling? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ya, yang ini untuk yang ini ya ini coba saja ya. Pakai aturan limit fungsi untuk pembagian dan perkalian serta komposisi. Oke. Yang bagian ini mungkin yang agak susah mana ya. Ini mudah ya harusnya. Oke, kita kerjakan saja yang bagian ini saja. Bagian D, limit T menuju 0 dari super T min T plus 1 per T, 2T plus 1. Ini sama dengan ya kita samakan penyebutnya, berarti nanti 2T plus 1 ya ini jadi 2T plus 1 minus T plus 1 nanti berarti jadi T per T kali 2T plus 1 coret-coret nanti substitusi, berarti nanti 1 maaf, berarti itu jadi dan ini sama dengan 1. Oke, semoga ya tidak bisa. Oke, yang nomor 10, jelaskan mengapa limit-limit berikut tidak ada. Oke, kita cek yang bagian A.
eh limit X menuju 1 dari keluar 2X min 1. Oke. Setelah saya ini dulu. 2X min 1. Nah, untuk kalau kita cek untuk X ya menuju 1 dari kanan, ini tuh 2X min 1 keluar itu nanti sama dengan 2 kali 1 min 1 gitu. Ya, ini sama dengan 2 kali 1 min 1 1. Nah, sementara kalau dari kiri biar gampang pakai gambar aja deh. Saya udah bingung kalau langsung itu. Ini 1. Kalau 2X min 1 itu nanti grafiknya X90 min 1 berarti di sini. Kali 2 berarti ini begini. Terus di sini ini setengah, ini 3/2. Terus yang merahnya kita pakai ini. Di sini. Ini 1. Terus X91 di sini 1. Terus pas X sama dengan setengah, pas X sama dengan setengah di situ 0. Oke. Pas 3/2 dia 2. Oke, di sini 2. Berarti begini deh. Nah, ini ya sama dengan 2X min 1. Berarti kita bisa lihat kalau dari gambar kita bisa lihat kalau ini, kalau limit X menuju 1 dari kanan, dari ini 2X min 1 itu sama dengan 1. Sementara kalau limit X menuju 1 dari kiri ini itu sama dengan 1, sama dengan 0. Nah, berarti ya tidak ada gitu. Ya, ini alasannya berarti. Ya, yang sisanya coba saja ya. Ya, intinya tinggal cek ini limit X menuju sesuatu dari
kanan fx itu tidak sama dengan ini. Ya, ini limit kiri limit kanannya itu nanti tidak sama, berarti nanti bisa disebutkan limitnya tidak ada. Oke, untuk nomor 11 gunakan persamaan teorema Apit untuk menghitung limit-limit berikut. Oke, yang nomor yang bagian A ya kita tinjau yang ini dulu, yang berosilasi. Nah, kita tahu kalau ini untuk X tidak sama dengan 0, cos 2X itu ini di antara 1 atau min 1. Nah, terus ya kita kalikan X kuadrat cos ini. Nah, berarti kemudian limit X menuju 0 dari ya plus minus X kuadrat itu ini sama dengan 0 gitu. Nah, berarti dari teorema Apit limit X menuju 0 dari X kuadrat cos 2 per X ini berarti sama dengan 0. Ya, untuk yang bagian B nanti sama saja, ya sketsanya nanti begini, sin 3 2 per X kuadrat, nanti ini di antara min 1 dan 1. Nah, untuk ini ya, untuk X lebih dari 0 berlaku ini, terus nanti min 4X kemudian ya limit X menuju 0 dari ini sama dengan 0. Ya, kesimpulannya sin 2 per X kuadrat itu ya sama dengan 0 juga. Oke, kemudian ya bagian ini kita pilih saja soalnya karena mau kuis. Soal mana ya? Oke, ini saja. Dan ini deh. Oke. Kita cek bagian B. Limit X menuju 0 dari tan pangkat 3 X per 2X kuadrat. Nah, ini kan sama saja dengan ya tan X per 2 kali per 2X. Ini tan X. Nanti ya yang bagian ini sama dengan 1 kuadrat terus
ke limit X menuju 0 dari X dibagi 2, dan ini ya ini sama dengan 0. Oke, yang bagian B, yang bagian C, limit X menuju 0 dari cos 6X min 1 per X sin 2X. Ini sama dengan, ya kita ubah jadi sin, itu jadi limit X menuju 0, 1 min 2 sin kuadrat, berarti nanti pakai identitas trigonometri X sin 2X ini nanti berarti sederhanakan dulu. Sin kuadrat 3X X sin 2X ya kita buat jadi 2 sin 3X per 3X. Ya aslinya kalau hitung langsung ini udah kelihatan sebenarnya nanti 9, hasilnya itu 9 kalau pakai cara-cara cepat di SMA. Cuman ya nanti kita buat gini dulu sih kalau mau legal. Oke, kita akali nanti dibuat jadi seperti ini ya. Oke, ini nanti sama dengan 9. Ini kan ini 1 1 1 ini 9. Oke, untuk yang bagian X, oke, limit T menuju pi per 4. Ya ini sebenarnya bisa kita sederhanakan ya. Ini jadi nanti 4 kali T min pi per 4 per sin T min cos T gitu. Terus yang bawahnya itu kita buat ini. Perhatikan kalau sinus ini kan T menuju pi per 4. Nah, itu kan biasanya kita mainnya di sin gitu kan kalau limit fungsi trigonometri itu. Ya, kita tinjau ini berarti. Ini berarti sin cos kosin nanti ya sin cos min kosin nanti jadi ini sin T min akar 2 per 4
Ini kalau penasaran kenapa jadi gini, ya ini pakai identitas yang pengurangan trigonometri yang sin cos kosin. Bisa dicek kembali. Dan ini nanti akar 2/4 sin T min cos T. Berarti di sini ya kalau kita sederhanakan yang sin T min cos T-nya itu, ini nanti 2 kali akar 2, kali 4 dibagi akar 2 nah gini. Sinus T min pi/4. Ini semoga yang ini kalau ada yang mau screenshot sekarang atau oke, semoga yang ini harusnya gampang ya. Yang bagian B ini ya saya coba hapus soalnya. Oke. Dari yang itu tuh berarti kita bisa tahu kalau limit T menuju pi/4 dari itu berarti ini kali T min pi/4. Terus yang bawahnya itu berarti 2 kali akar 2 sinus T min pi/4. Nah, ini itu sama saja dengan pakai yang aturan komposisi nanti itu sama saja dengan ini. Limit T menuju 0 dari jangan pakai T deh. Pakai Y misalnya tuh. Pakai Y per 2 akar 2 sin Y. Nah, dan ini tuh nanti ya 4 dibagi 2 bagi akar 2 ya akar 2 nanti hasilnya. Oke. Sini ada pertanyaan. Oke, sepertinya sampai sini dulu ya tutorialnya. Soalnya kata Pak Denny jam 11:10 ada kuis. Oke, ini itu saja. Sudah boleh lihat sih kalau mau, atau mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Apakah ada pertanyaan? Oke. Oke, mungkin segitu dulu dari saya. Terima kasih untuk yang sudah datang. Oke, sudah boleh fix sebenarnya. Sudah boleh klik. Oke. Makasih Kak. Oke.